Ternyata sumur resapan bikin gerah pengguna jalan, ditulis oleh Syardi. Sumur resapan adalah salah satu program yang diunggulkan Anies. Awalnya akan dibangun sekitar 1,8 juta sumur. Akan tetapi karena kelebihan target akibat terlalu gampang menjual janji manis, akhirnya target direvisi menjadi sekitar 22 ribuan sumur resapan. Ini adalah pengurangan target dengan skala super besar. Targetnya hanya 1,2% dari target awal. Begitu juga saat menjual janji rumah terjangkau lewat rumah DP 0 rupiah. Target pembangunan dipangkas hingga 95%, hanya 5% dari total. Jadi bisa disimpulkan ucapan Anies, kelebihan janji sekitar 90%-an. Kalau dia bilang akan begini begitu, maka berharaplah hanya 10% saja. Jangan berharap sampai lebih dari itu. Jangan berharap sampai 100% karena berpotensi bikin stres. Beberapa sumber resapan sudah dibuat, kalau tidak salah sudah jalan 25% dari 22.000 tadi. Tapi sepertinya ada masalah. Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan kini berjejer sumur-sumur resapan pada salah satu sisinya, tapi sumur resapan tersebut mengambil bagian badan jalan sehingga menghambat pengguna lalu lintas. Permukaan beton penutup sumur resapan tingginya tidak sama dengan badan jalan semula, walau sudah dibantu dengan tambalan sekelilingnya. Pantauan di lokasi oleh CNN Indonesia, sejumlah pengendara yang melintasi jalan itu berusaha menghindar melintas bekas galian sumber resapan. Salah satu warga mengaku sumur resapan yang permukaannya lebih rendah dari badan jalan membuat pengendara motor seperti dirinya tidak mau ambil resiko. Ngerinya kalau di depan ada mobil yang juga pas ke tengah dikit buat ngindari sumur itu, katanya. Selain di sana, salah satu sumur resapan yang mengambil ruang badan jalan ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di Jalan Marga Satwa terlihat sumur-sumur resapan permukaannya sudah ada yang dibuat datar dengan jalan, ada pula yang tidak. Kalau begini sih, siapa yang tidak gerah? Bayangkan saja, sebelum ada sumber resapan, jalanan masih datar dan rata. Begitu ada sumber resapan, tinggi jalan jadi tidak rata sehingga otomatis pengendara motor berusaha menghindari karena memang tidak nyaman kalau dilintasi. Potensi kecelakaan juga jadi meningkat. Ini kita belum bicara soal masalah kedepannya. Salah satunya adalah perbaikan aspal. Setahu saya, kebanyakan jalanan di aspal kayak tambal sulam. Padahal seharusnya jalan yang mau diaspal ulang harus dibongkar dulu, lalu diaspal lagi agar jalanan tidak semakin tinggi. Di kota saya tinggal, jalanan rata-rata ditimpa begitu saja dengan aspal baru. Tiap tahun ketinggian jalan bertambah drastis. Tidak terbayang 10 tahun ke depan gimana. Mungkin jalanan semakin tinggi. Rumah di pinggir jalan terlihat makin pendek, begitu hujan deras selesailah sudah. Kembali ke sumur resapan, kalau jalanan di sekitarnya diaspal ulang, artinya jalanan makin tinggi. Sumur resapan tetap dan membentuk semacam lubang di jalanan. Bukankah itu berbahaya bagi pengguna jalanan? Solusinya simpel, anggaran lagi deh. Terus saya lihat penutup sumur resapan memiliki beberapa lubang sebagai jalan masuk air ke tanah. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia selalu saja ada sampah di jalanan, entah itu daun kering, tisu, plastik, dan lain-lain. Bagaimana kalau sampah itu masuk ke lubang dan masuk ke tanah? Lama-lama aliran air jadi tersumbat juga kan? Malah jadi banjir. Solusinya gimana? Anggaran lagi deh. Jadinya sumur resapan ini adalah contoh praktikal dari anggaran serapan. Saya sering melihat forum-forum di mana trotoar di Jepang sangat rapi. Lubang drainase juga dibuat sejajar dengan trotoar, sejajar dengan ubin. Kalau menyinggung jalur khusus tunanetra, maka penutup akan dipasangi ubin khusus. Pokoknya sangat menyatu dengan jalanan dan trotoar di sekitarnya. Menurut saya ini masalah pengawasan dan pekerja yang bersangkutan. Kalau kerja salah-salah dan Pemprov DKI tidak awasi, maka sama saja bohong. Dan proyek ini terkesan dipaksakan karena terus disorot di mana-mana. Coba kalau tidak disorot, pasti Pemprov DKI pura-pura lupa. Kalaupun dikerjakan paling hanya ratusan, lalu difoto, diupload di media sosial, dan dijadikan sebagai bahan pencitraan prestasi. Di waktu mendatang ada masalah bodoh amat lah. Tinggal setahun lagi kok, itu urusan gubernur selanjutnya. Yang penting lanjut ke 2024. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Begitu besar. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang berupaya memecah belah anak bangsa dan kadang-kadang juga mendiskreditkan agama, kemudian kadang-kadang mendiskreditkan ulama. Banyak berita-berita hoax. Kita sampaikan ketika itu, coba MUI ini membuat. MUI DKI mau pakai dana hibah atau dana lain, tetap saja itu uang rakyat kan? Ditulis oleh Syardi. MUI DKI mau pakai dana hibah atau dana lain, tetap saja itu uang rakyat kan?
Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Muhtar membantah pembentukan pasukan cyber bela ulama Anies Baswedan menggunakan dana hibah. Dia pun mengatakan pembentukan cyber ini untuk melawan hoaks yang beredar di masyarakat, khususnya umat Islam. Kami membentuk pasukan cyber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama, kata Munahar. Katanya dana yang dipakai untuk itu adalah dana yang sudah ada di bidang tersebut. Dana apa yang dimaksud? Tidak jelas dan samar-samar. Entah kenapa mirip sekali dengan penjelasan Anies yang suka muter-muter tak jelas. Mau pakai dana apapun yang jelas ada niat untuk membela Anies. Itu poin yang tidak terbantahkan. Poin penting lainnya adalah MUI dapat dana hibah dari uang rakyat kan? Kalau dana hibah dari kantong pribadi atau sumbangan dari orang lain tidak masalah. Uangnya mau diapakan. Tapi kita bicara soal uang rakyat dan dipakai MUI DKI untuk membela satu orang bernama Anies. Ini sama saja menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik kelompok sendiri. Memangnya dari semua uang rakyat itu, semuanya setuju dengan usulan ini? Pasti banyak yang tidak setuju. Artinya MUI DKI melenceng dari pertanggungjawaban. Ngeles model begini hanya akan mengundang semakin banyak kecurigaan. Teka-teki yang hingga kini masih misteri. Apakah MUI sudah cukup transparan dalam keuangan? Mengapa tidak ada audit? MUI bisa lolos dari itu semua sehingga tidak ada yang tahu kalau mereka menggunakan dana hibah untuk apa saja. Coba tanya deh kepada MUI apakah mereka berani diaudit? Biasanya sih bakal tiarap dan ngeles lagi dengan kalimat-kalimat yang menggelikan. Mirip dengan gaya ngelesnya Anies. Inti kesimpulannya adalah pembentukan tim cyber ini pasti butuh dana. Dan dana tersebut dari uang rakyat. Kalau tujuannya untuk menangkal hoax, masih diterima logika meskipun tetap saja kedengaran aneh. Masa MUI urus masalah penangkalan hoax? Ini MUI atau Majelis Cyber Army? Malah terang-terangan ngaku ingin membela Anies dari serangan buzzer. Ibarat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, tapi fokus urus bidang kesehatan, nggak nyambung. Mereka mau bantah dengan cara apapun, nyatanya publik sudah tahu ada dana hibah sebesar 10,6 miliar rupiah dan ada rencana pembentukan tim penyemangat khusus dan spesial untuk Anies. Mungkin untuk bekal di tahun 2024 nanti. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi kalau sampai MUI DKI mempermalukan diri sendiri dengan mendukung Anies. Ini butuh lebih dari sekedar muka tembok. Kalau MUI DKI sampai rela dibully habis-habisan hanya karena seorang Anies, apakah kalian percaya MUI DKI melakukan semua ini atas dasar sukarela dan hobi? Orang tak waras pun tidak akan percaya logika seperti ini. Dari dulu sudah ada indikasi lembaga ini melenceng dari tujuan dan fungsinya.